Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Eriono Budi Wijoyo. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan pembuatan rumusan masalah yang pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang kerangka latar belakang. Jadi bagaimana sih membuat latar belakang yang baik seperti itu ya, baik pada tugas akhir, skripsi, tesis ataupun spesialis untuk kiasnya seperti itu ya. Nah, setelah kita membuat kerangka latar belakang, kemudian membuat latar belakang, kita akan melanjutkan kepada rumusan masalah. Baik, langsung saja ya kita ke rumusan masalah. Di sini saya akan share untuk whiteboard sehingga nanti ada gambaran bagaimana sih membuat rumusan masalah pada penelitian kuantitatif ataupun kualitatif yang akan dilakukan oleh peneliti ya. Baik. Langsung saja sudah tampak ya tampilan dari whiteboard-nya. Nah, kita akan membahas tentang rumusan masalah. Nah, pertama, apa sih rumusan masalah itu? Oke, rumusan masalah ya. Nah, rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ataupun pengumpulan data untuk mendukung pemecahan masalahnya ya. Jadi dia adalah suatu pertanyaan untuk dicari jawabannya ya melalui penelitian. Nah, kalau dia itu adalah suatu pertanyaan, berarti bentuk dari rumusan masalah ini yaitu kalimat tanya ya. Jadi di akhir ada tanda tanya seperti ini. Oke. Nah, ini adalah bentuk rumusan masalah. Jadi setelah peneliti menentukan latar belakang, sudah membuat latar belakang, kemudian membuat rumusan masalah ini. Nah, rumusan masalah inilah yang harus dicari jawabannya melalui penelitian yang akan dilakukan. Oke. Nah, kemudian bagaimana sih membuat rumusan masalah yang baik itu? Coba kita akan identifikasi ya. Nih, di sini akan saya jelaskan 5 cara untuk membuat atau ini ya, cara mudah untuk membuat rumusan masalah ya. Dan masalah. Nah, yang pertama pasti masalah itu dalam bentuk kalimat tanya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada penjelasan sebelumnya, bentuknya adalah kalimat tanya. Jadi dia diakhiri oleh tanda tanya. Ya, seberapa besar pengaruh terapi X pada Y misalnya, atau seberapa kuat hubungan antara X dan Y misalnya, ya. Nah, kemudian rumusan masalah itu berbentuk kalimat tanya dengan jawabannya diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan. Kenapa akan dilakukan? Karena rumusan masalah akan dibuat sebelum penelitian itu dijalankan. Ya, jadi ini masih dalam bentuk perencanaan. Oke, jadi setiap proposal pasti ada rumusan masalah. Ya, jadi ketika nanti mau ujian proposal, ketika nanti mau mengajukan hibah dan lain sebagainya, pasti rumusan masalah ini ada. Ya. Nah, selanjutnya adalah ditulis secara padat dan jelas ya, tidak ambigu, tidak memiliki makna yang tidak ambigu, tidak memiliki makna yang double seperti itu atau tafsir yang makna yang berbeda-beda. Jadi ketika dibaca oleh pembimbing misalnya itu tafsirannya sama dengan apa yang kita inginkan atau apa yang peneliti mau seperti itu. Sehingga rumusan masalah ini menggambarkan bentuk dari penelitian ini atau penelitian ini akan menjawab apa sih? Nah, itu ada di dalam rumusan masalah. Nah, pasti rumusan masalah itu tidak bertentangan dengan hukumnya. Nah, ini
Saya rasa cukup clear. Pasti nanti akan dibimbing oleh pembimbingnya juga ya, baik itu untuk penelitian dan lain sebagainya, ataupun untuk peneliti pemula diharapkan rumusan masalah ini tidak bertentangan dengan hukum ya. Jadi nanti akan kita contohkan di sesi akhir terkait dengan contoh rumusan masalah yang tepat untuk penelitian baik itu kuanti ataupun kualitatif. Nah, kemudian masalah yang dirumuskan itu akan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Nah, bisa jadi ilmu pengetahuan dan masyarakat ataupun kepada instansi terkait di mana penelitian ini diambil seperti itu. Kalau background saya di kesehatan, di keperawatan, bisa jadi manfaatnya ini atau rumusan masalah ini bermanfaat untuk pihak rumah sakit misalkan atau untuk yang ada di komunitas misalnya dan lain sebagainya. Jadi rumusan masalah ini sangatlah penting untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga paham ke arah mana sih penelitian ini gitu. Jadi rumusan masalah nanti akan berhubungan dengan tujuan yang akan bisa dipelajari pada video selanjutnya. Baik. Oke, saya rasa ini sudah dicatat ya, akan saya delete bahwasannya rumusan masalah itu memiliki tiga jenis rumusan masalah. Oke, saya akan delete. Ya, akan saya lanjutkan. Nah, jenis rumusan masalah ada tiga ya. Yang pertama adalah rumusan masalah yaitu deskriptif. Jadi dia menggambarkan suatu keadaan di wilayah tertentu, bisa jadi menggambarkan demografi masyarakat tertentu, menggambarkan tingkat stres pada kondisi tertentu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah komparatif, yaitu membandingkan antara dua hal atau lebih, membandingkan antara terapi A dengan terapi B, lebih efektif yang mana? Membandingkan antara kegiatan X dengan Y, lebih efektif yang mana, dan lain sebagainya. Itu komparatif. Baik. Yang ketiga adalah asosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara dua hal. Ya, asosiatif. Jadi menanyakan hubungan antara dua hal. Nah, jadi rumusan masalah ini akan mengacu pada berapa jumlah variabel yang terlibat dalam penelitian ini. Deskriptif itu lebih cenderung pada satu variabel saja, jadi hanya menggambarkan keadaan tertentu satu saja, tidak ada hubungan dan sebagainya. Nah, komparatif itu dia ada dua variabel atau lebih yang dihubungkan satu dengan yang lain, sedangkan asosiatif itu menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain atau lebih. Nah, biasanya yang digunakan untuk level sarjana dan ke atas itu komparatif dan asosiatif. Ya, untuk tugas akhir bisa jadi hanya deskriptif saja tidak masalah, jadi satu variabel. Tapi nanti ini mengikuti peraturan yang ada di institusi masing-masing. Apakah memang perlu komparatif atau asosiatif atau deskriptif saja sudah cukup seperti itu, ya. Oke, baik. Nah, dari ketiga hal ini silakan jika ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar ya, nanti akan saya jawab seperti itu. Oke, kita akan masuk ke contoh yang rumusan masalah pada masing-masing jenis rumusan masalah. Oke, kita akan masuk pada rumusan masalah deskriptif. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa deskriptif itu bisa jadi hanya satu variabel saja, ya.
Nah, definisi dari rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang memuat pertanyaan tentang suatu hal yang variabelnya berdiri sendiri. Jadi dia hanya satu variabel dan dia berdiri sendiri, tidak ada independen, tidak ada dependennya, tidak ada yang mempengaruhi dan tidak ada yang dipengaruhinya. Jadi dia hanya satu saja, satu variabel. Oke. Bisa jadi bagaimana contohnya ya, bagaimana gambaran tingkat pendidikan masyarakat di wilayah X. Ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, rumusan masalah itu kalimatannya. Jadi dia harus ada kata tanya dan juga ada tanda tanya di akhir. Ya. Nah, kemudian juga bisa seberapa besar tingkat stres, seberapa besar tingkat stres mahasiswa tingkat akhir misalnya dalam menyelesaikan skripsi atau lain sebagainya. Jadi dia hanya menggambarkan tingkat stres mahasiswa akhir saja, ya, tanpa ada perbandingan yang lain sebagainya. Oke, baik. Nah, selanjutnya bisa jadi bagaimana gambaran peran stakeholder misalnya pada penanganan kasus bagaimana gambaran peran stakeholder pada penanganan kasus COVID misalnya, ya. Nah, itu salah satu contoh rumusan masalah deskriptif, ya. Oke. Baik, kita lanjutkan pada rumusan masalah yaitu komparatif. Oke. Nih. Rumusan masalah komparatif. Rumusan, oke, baik, sebentar ya. Oke, baik. Ini adalah rumusan masalah komparatif. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, rumusan masalah komparatif itu apa? Apa? Ya. Jadi dia adalah rumusan masalah yang pertanyaannya membandingkan satu hal atau lebih. Jadi dia ada pembanding, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya itu apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan pada mahasiswa laki-laki dan perempuan misalnya. Jadi dia membandingkan pengetahuan mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Ini contoh ya perempuan. Nanti bisa dikembangkan oleh peneliti sendiri ya. Nah, kemudian komparatif itu membandingkan terapi misalnya adakah perbedaan terapi X dan Y pada lansia misalnya. Oke. Nah, kemudian bisa jadi dia itu membandingkan terapi, membandingkan hasil itu masuk dalam rumusan masalah komparatif. Baik, cukup jelas ya. Oke. Kita akan lanjut kepada rumusan masalah yang terakhir, yaitu rumusan masalah asosiatif. Apa itu? Oke, silakan dijawab. Rumusan. Ya. Jadi dia adalah rumusan masalah yang menanyakan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya. Jadi ada variabel X, variabel Y, bagaimana hubungannya di sana. Ya, apakah hubungannya timbal balik, apa hubungannya simetris, atau hubungannya kasual. Ya.
pada penelitian-penelitian yang dia itu sebab akibat, bisa jadi rumusan masalahnya itu lebih kepada asosiatif yang timbal balik, ya. Jadi di sini yang sering digunakan untuk penelitian skripsi itu minimal ini ya, asosiatif ini. Jadi membandingkan apakah ada hubungan antara tingkat stres dengan prestasi belajar misalnya, prestasi belajar. Nah, ini pasti menghubungkan antara variabel dependen, variabel independen, variabel yang dipengaruhi, dan variabel yang mempengaruhinya. Karena kan dia menghubungkan antara satu dengan yang lain. Bisa jadi apakah ada hubungan antara prestasi belajar dengan motivasi belajar misalnya, atau motivasi belajar dengan prestasi belajar misalnya. Itu juga bisa diambil untuk rumusan masalah asosiatifnya. Ya, baik. Selanjutnya, nah ini contoh-contoh yang bisa digunakan oleh peneliti untuk menentukan rumusan masalah yang dia itu bersifat asosiatif. Ya, halo. Apa sih? Iya. Nah, asosiatif itu kan dia menghubungkan antara dua variabel yang berbeda, baik itu variabel independen ataupun dependen. Ini tergantung dari penelitian yang akan diteliti oleh peneliti semuanya, ya. Baik. Nah, semoga tutorial ini membantu mencerahkan ya untuk seluruh peneliti, baik itu peneliti pemula atau mungkin mau diskusi juga tidak masalah, silakan tuliskan dalam kolom komentar di sana, oke, terkait dengan kebingungan untuk judul ataupun rumusan masalah yang tepat bagaimana. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembuatan atau tutorial rumusan masalah, ya. Baik, semoga sedikit ini membantu, dan pada video selanjutnya akan dibahas tentang tujuan penelitian. Jadi tetap stay tune pada channel YouTube ini, ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.